Jadi surat Al-Fatihah itu namanya banyak gitu, hampir 20 surat namanya. Tapi yang terkenal cuma 4 gitu kan. Yang pertama Al-Fatihah gitu kan. Yang kedua Ummul Quran, induknya Al-Quran atau Ummul Kitab, induknya Alkitab. Yang keempat As-Sabiul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Artinya diulang-ulang itu adalah sering dibaca di dalam surat, di dalam sholat itu. Makanya As-Sabiul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, sering dibaca-baca gitu, di dalam sholat gitu. Itu yang terkenal gitu. Nah, penyusunan surat ini kan para sahabat gitu kan. Ketika dalam perang masa Khalifah Abu Bakar gitu kan, ketika perang dengan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab gitu kan. Banyak hafal Quran yang berguguran gitu, mati syahid gitu kan. Sehingga atas usulan Umar gitu kan, Abu Bakar supaya dihimpun gitu, dibukukan saja gitu kan, karena kalau sudah orang-orang yang hafal Quran itu meninggal gitu kan, nanti gimana generasi selanjutnya gitu kan untuk mengetahui Al-Quran gitu kan. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang masih tersisa gitu kan, para sahabat Rasul yang hafal Quran, yang hafal Quran gitu kan, dikumpulkan. Jadi disepakati dibikinlah sebuah kitab Al-Quran gitu. Dan disepakati bahwa Bismillah termasuk surat Al-Fatihah gitu. Sudah disepakati gitu. Karena sudah disepakati gitu kan, maka ketika kita baca Fatihah harus dibaca gitu kan. Terserah dibacanya mau di sir atau mau di jahar, penting dibaca gitu kan. Karena sudah menjadi kesepakatan ijma para sahabat gitu. Bahwa Bismillah termasuk salah satu surat dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada pendapat, memang ada pendapat itu kan, ada yang tidak dibaca ketika sholat itu kan, ada yang disir, ada 4 pendapat itu kan, yang tidak dibaca, ada yang dijahar, dibaca dijahar, dinyaringkan, ada yang tidak nyaringkan, disir gitu kan. Ada yang dibaca di rakaat pertama gitu kan, tapi di rakaat keduanya tidak dibaca. Ada 4 pendapat itu kan, pendapat para imam ini kan. Tapi karena Quran sudah turun gitu kan, karena pendapat para imam kan waktu itu Quran barangkali belum merata gitu kan. Kalau sekarang kan sudah merata Quran gitu kan, dan itu sudah disepakati bahwa Bismillah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Maka kita hanya mengacu gitu kan, bahwa membaca Fatihah gitu kan di dalam surat adalah wajib, maka termasuk membaca Bismillah gitu kan. Terserah mau disir ataupun dijahar. Nah, sejarah penurunannya memang tidak ada yang tahu gitu kan. Ada yang mengatakan surat pertama sebelum Iqra gitu, tapi tidak disepakati oleh para ulama, karena para ulama menyepakati surat Iqra ayat 5 ayat pertama gitu kan, yang pertama turun ke Nabi Muhammad. Sementara Al-Fatihah gitu kan, kapan penurunannya banyak yang diperselisihkan gitu. Ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah gitu. Nah, yang penting dari inti Al-Fatihah adalah tentang tauhid, tentang ancaman dari Allah, tentang ibadah permohonan kepada Allah, ibadah kepada Allah dan permohonan kepada Allah. Kelima, tentang kisah orang-orang terdahulu gitu kan, dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu kan. Itu sejarah orang-orang terdahulu, itu Yahudi dan Nasrani. Nah, dalam Al-Fatihah gitu kan
kalimat Maliki Yaumiddin ada dua versi gitu kan, ada yang panjang, ada yang pendek, maknya itu gitu. Jadi kalau kita mendengarkan imam bacanya pendek, gak usah kita loh kok pendek, padahal dalam penulisannya kan panjang ya. Gak usah disalahkan karena memang di masa sahabat belum ada makhrajnya, panjang pendeknya gitu kan. Ada itu setelah di zaman Khalifah Utsman gitu kan. Supaya masyarakat yang tidak mengenal bahasa Arab tahu gitu kan. Sementara orang-orang Yaman itu kan tetap berpegang teguh kepada yang pendek. Misalnya kalau ada imam dari Yaman itu mesti pendek, Maliki Yaumiddin gitu. Kalau kita tetap kepada bacaan Utsmani gitu kan, Maliki Yaum panjang gitu. Tapi ada yang pendek nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya ada yang baca pendek Maliki Yaumiddin nggak apa-apa gitu. Karena dua versi gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim menandakan bahwa setiap amal perbuatan itu harus diawali dengan kalimat Bismillah. Sebagaimana Fatihah pun disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu sudah pasti. Ar-Rahman itu penyayangnya Allah di dunia kepada siapapun gitu kan. Termasuk kepada yang kafir gitu. Sementara Rahim kasih sayang Allah nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah gitu kan, menunjukkan kalau diawali dengan alhamdulillah menunjukkan bahwa pujian itu hanya milik Allah gitu kan. Tidak ada bagi siapapun gitu kan. Jadi pujian itu hanya milik Allah gitu. Yang pantas dan dipuji itu adalah Allah ini. Manusia makhluk tidak pantas mendapat pujian atau dipuji. Kalau manusia kepingin dipuji tambah sombong, manusia mengharapkan pujian tambah lagi gitu kan. Bahkan Rasulullah juga gitu kan, ketika ada orang memuji harus diludahin gitu. Karena khawatir gitu kan. Kalau kita dipuji gitu kan, meskipun kita tidak mengharapkan itu kan, saya kan suka menggosok loh. Kamu tuh bagus, orang-orang memuji kamu gitu. Sekarang gitu kan. Mas Taib rajin anak masjid. Akhirnya nanti kan hidungnya besar gitu. Jadi kata Rasul kalau ada orang muji gitu, gak usah muji. Kalau diludahin kan marah gitu, tapi sekarang gak usah gitu, gak usah diterusno gitu. Kalau kita biarkan ya, akhirnya kita sendiri oleh setan digosok terus ini. Maka janganlah kita memposting baik dalam status Facebook gitu kan, hal-hal ibadah yang berkaitan dengan diri kita. Lagi sholat tahajud, nggak usah gitu. Kalau dapat rezeki itu gak apa-apa kita share karena ada Qur'annya gitu kan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kalau nikmat Allah boleh kita kananin gitu kan, ceritakan. Oh alhamdulillah hari ini dapat untung gede gitu. Gak apa-apa gitu. Tapi kalau urusan ibadah gitu, jadi singitno ae gitu. Rabbil alamin, Rabbil itu pengganti dari Allah itu. Badalnya Allah, siapa Allah itu? Rabbil alamin, Tuhan, pemelihara, pengurus seluruh alam semesta. Karena pemelihara alam semesta maka pantas mendapat pujian. Ar-Rahmanur Rahim. Jadi diulang dua kali untuk menunjukkan bahwa Allah itu betapa besarnya rahmannya dan rahimnya gitu. Jadi kalau 100% gitu kan, 90% rahmatnya Allah, 1% murkanya Allah gitu. Jadi kalau Allah murka katakanlah 25% atau separuhnya 60% dengan rahmatnya, maka tentu banyak manusia yang mendapatkan azab dari Allah. Terutama orang-orang yang durhaka gitu. Tapi karena besarnya rahman Allah gitu kan, besarnya kasih sayang Allah, sehingga
murkanya Allah bisa terkalahkan gitu kan. Ini memberikan pelajaran pada kita gitu kan. Kenapa Allah mempunyai sifat-sifat yang kita sebut Asmaul Husna gitu, 99 meskipun tidak dari itu gitu kan. Itu untuk menunjukkan pada kita bahwa kita ini harus seperti itu gitu. Meskipun tidak seperti Allah gitu kan. Tapi hendaknya gitu kan kita meniru sifat-sifat yang Allah turunkan gitu kan. Allah itu Maha Penyayang lebih besar ketimbang murkanya gitu kan. Maka kita pun sama gitu kan. Kasih sayang kita ini harus ditonjolkan ketimbang emosinya gitu. Supaya hidup ini tetap rukun, damai, gitu kan, sejahtera gitu. Tapi kalau kita tonjolkan emosinya gitu kan, yang terjadi malah terjadi peperangan, terjadi pertengkaran. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai gitu kan. Malik bisa kalimat raja, Malik itu gitu kan. Atau orang yang berkuasa menguasai gitu kan. Itu raja pada hari pembalasan gitu kan. Artinya apa? Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban dari seluruh makhluk hidup manusia gitu kan. Ketika mereka hidup di dunia diminta pertanggungjawaban oleh Allah sebagai raja gitu kan. Yaumiddin pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu kan. Maka supaya kita ketika kelak menghadap Allah gitu kan di Yaumuddin gitu kan, maka tugas kita adalah beribadah dan mohon pertolongan gitu kan. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia ini adalah ibadah gitu. Supaya pertanggungjawaban kita di Allah itu bisa dipertanggungjawabkan, maka laksanakanlah ibadah sebagaimana yang Allah perintahkan. Iyyaka na'budu gitu kan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah gitu. Artinya apa gitu kan? Segala apa yang kita lakukan gitu kan, baik ibadah mahdo ataupun ibadah ghair mahdo, maka semata-mata kita tujukan hanya kepada Allah gitu kan. Inna sholati wa mamati inna sholati wa nusuki wa mamahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholatku, kurbanku, matiku, hidupku gitu kan buat karena Allah. Didahulukannya ibadah gitu tentu gitu kan. Ibadah dulu baru memohon pertolongan gitu kan. Kalau bahasanya kerja dulu baru upah gitu kan. Kita pun pada Allah gitu, ibadah dulu baru memohon pertolongan gitu. Ibadah nggak tahu tapi jauh minta tolong terus gitu kan. Kapan kata Allah kamu ibadahnya gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dalam ibadah gitu kan, dalam memohon pertolongan gitu kan, maka utamakanlah gitu kan doa yang berhubungan dengan kehidupan akhirat gitu. Boleh kita minta dunia atau boleh gitu kan, tapi kan hidup di dunia ini kan sementara gitu. Utamakan dulu akhirat gitu, baru kita dunia gitu kan. Apa yang ditamakan akhirat itu kan? Ya ini dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah hidayah kepada kami ke jalan yang lurus itu. Jadi hidup ini kan tidak selamanya lurus terus itu kan. Namanya iman itu yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Fluktuatif naik turun gitu. Kadang di saat lagi rajin gitu kan. Ke masjid gitu kan, kadang malas gitu kan. Susah untuk ke masjid gitu kan. Maka hidayah ini diperlukan oleh kita. Salah satunya adalah kita ihdinas siratal mustaqim, memohon pada Allah agar tetap Allah memberikan bimbingan hidayah kepada kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus itu. Meskipun hidayah itu sendiri diusahakan, tapi Allah mudahkan gitu. Mudahkan itu dengan cara doa itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah mudahkan saya menuju yang lurus itu. Tapi usaha action itu. Setelah kita usaha, Allah mudahkan itu. Mudahkan dengan cara apa gitu kan?
di rumah didorong oleh istri, ya mas ngaji ke masjid gitu. Pas di rumah gak usah khawatir gitu. Nah, itu salah satunya Allah berikan kemudahan gitu. Cuaca gak cerah gitu. Kalau jauh kendaraan bisa gitu. Nah gitu. Tapi kalau meskipun kita kuat gitu kan, tapi Allah halangi bisa saja gitu kan. Mau ke masjid istri ngomel gitu kan. Akhirnya ruwet pikiran itu gitu. Nah, jadi ke masjid kenapa? Di masjid pikiran ngomelnya istri gitu. Kan gak tenang gitu. Kadang-kadang atau hujan tiba-tiba deres turun gitu kan jadi gak jadi gitu. Atau kadang-kadang sepeda sakit mogok atau rewel gitu kan, macam-macam gitu. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu perlu kita berdoa kepada Allah. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka gitu kan. Siapa saja. Di dalam surat An-Nisa gitu kan ada ayat 74 ada 4 orang gitu. Yaitu para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Jadi mereka kepingin jalan yang lurus, ikut saja jalan nabi, jalan syuhada, orang yang jihad di jalan Allah, mati di jalan Allah, orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, atau orang yang soleh. Kalau nabi terlalu berat gitu kan, syuhada apalagi gitu kan. Kalau disuruh ke masjid aja angel, apalagi disuruh perang gitu. Sama angel. Nah, yang paling mudah itu siddiq dan soleh itu. Jujur. Kan bisa kalau jujur itu. Nah, itu kamu kepingin jalan yang lurus, ikuti orang yang jujur itu. Jujur dalam berbuat, jujur dalam bertindak, jujur dalam berucap. Kalau itu sudah dilakukan itu kan oleh masyarakat kita, jujur itu. Insyaallah negara itu makmur itu. Pribadinya senantiasa lurus, negaranya pun senantiasa makmur. Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa dimurkai itu? Yaitu orang yang Yahudi. Yaitu maghdub, kenapa dimurkai gitu? Karena oleh Allah disayang tapi setiap perintah Allah enggak dilakukan gitu. Padahal Allah sudah kasih, sudah beri kenikmatan, tapi enggak dilaksanakan ibadahnya, perintahnya. Allah murka, maghdub, Allah murka gitu. Cara murka Allah gimana ya? Banyak, lihat orang-orang Yahudi gitu kan, dijajah oleh bangsa-bangsa Babilonia, oleh bangsa Eropa, bangsa macam-macam, termasuk oleh umat Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab, diusir gitu. Oleh Nabi sendiri diusir di Khaybar, nanti dari Khaybar diusir oleh Umar. Walad dhalin, dan juga bukan orang-orang yang sesat, itu orang-orang Nasrani gitu. Meskipun banyak orang sesat, bukan hanya orang Nasrani, tapi simbolnya Nasrani. Kenapa sesat? Karena mereka sudah benar gitu kan, kemudian menyelewengkan jalan tadi gitu. Isa gitu kan, utusan Allah diselewengkan menjadi anak Allah gitu kan, dhalin gitu. Kemudian kitab-kitabnya dirobah gitu. Itu salah satu kesesatan mereka gitu. Orang-orang Nasrani. Itu isi surat